Film ini dimulai di Amerika Latin pada awal tahun 2000-an, sebuah masa di mana kasus penculikan berada pada titik paling tinggi dalam sejarah kawasan tersebut. Data yang tercatat begitu mengerikan, setiap 60 menit sekali, satu orang setidaknya diculik dan 70% dari mereka yang diculik tidak pernah kembali hidup-hidup. Kota besar seperti Mexico City pun tidak pernah tidur dari rasa takut, di mana para orang tua hidup dengan cemas, anak-anak dikawal ketat, dan bisnis asuransi penculikan berkembang pesat. Di tengah situasi yang mencekam itu, seorang mantan perwira CIA bernama John Creasy datang mengunjungi sahabat lamanya bernama Paul yang juga pernah bekerja dalam badan intelijen yang sama. Siang itu di sebuah rumah sederhana di Meksiko, sambil duduk ditemani sebotol intisari, John dengan suara berat bertanya kepada Paul, apakah Tuhan masih akan mengampuni mereka atas semua dosa dan kejahatan yang mereka lakukan ketika bekerja untuk CIA. Paul menatapnya lama, lalu berkata bahwa ia sendiri tidak yakin apakah ampunan itu benar-benar ada untuk mereka. Paul kemudian menasihati John untuk berhenti tenggelam dalam kebiasaan minumnya karena jelas terlihat bahwa alkohol memengaruhi daya berpikir John yang jernih. Ketika Paul menanyakan apa yang John lakukan akhir-akhir ini, John hanya menjawab singkat bahwa ia tidak melakukan apa-apa. Paul kemudian menimpali bahwa di kota besar seperti ini banyak sekali keluarga kaya raya yang membutuhkan pengawal pribadi dan menurutnya John adalah sosok yang tepat untuk pekerjaan itu. Paul lalu menceritakan tentang seorang pengusaha otomotif bernama Samuel Ramos, seorang pria mapan yang tinggal di Mexico City. Samuel memiliki seorang putri kecil bernama Lupita atau yang akrab dipanggil Pita, dan karena maraknya penculikan, sang putri memerlukan seorang pengawal agar polis asuransi penculikan keluarganya dapat tetap berlaku. Adegan kemudian berganti ke kantor Samuel, di mana terlihat Samuel sedang berbicara serius dengan pengacaranya, seorang pria bernama Jordan. Sang pengacara memperingatkan Samuel bahwa bila ia tidak segera menemukan seorang pengawal resmi untuk putrinya, maka lisensi asuransi yang mereka miliki akan segera kadaluarsa. Samuel tampak bingung dan tertekan karena semua ini menyangkut keselamatan putrinya. Goddamn Superman here, right? Think they'd hire a drunk, a has-been? You're crazy. You even look the part. They're not gonna be paying you enough to perform. Gotta be close to people though. You gotta talk all the time. Akhirnya, Paul berhasil meyakinkan John untuk mengambil pekerjaan itu meski awalnya John tampak enggan. Beberapa hari kemudian, John sudah berada di dalam mobil bersama Samuel. Di perjalanan, Samuel membuka berkas riwayat hidup John dan terkejut melihat rekam jejaknya yang sangat mengesankan sebagai mantan anggota CIA dengan pengalaman tempur dan taktik tingkat tinggi. Samuel pun bertanya mengapa pria berpengalaman dirinya mau bekerja hanya sebagai seorang pengawal, padahal ia pasti mampu mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih bergengsi. John menjawab dengan jujur bahwa ia kini terlalu banyak minum, dan ketika seseorang minum lebih banyak dari yang seharusnya, maka refleks dan kewaspadaan akan melemah sehingga ia tidak lagi cocok bekerja untuk pemerintah. Samuel hanya tersenyum tipis dan mengatakan bahwa kebiasaan minum itu bukan masalah baginya karena yang ia butuhkan hanyalah seseorang yang bisa menjaga keselamatan putrinya. Namun ia juga meminta agar John tidak pernah menyebutkan masalah alkohol ini di depan istrinya. Sesampainya di rumah keluarga Ramos, John diperkenalkan kepada istri Samuel yang bernama Lisa. Wanita itu tampak ramah dan justru menyukai fakta bahwa John adalah seorang Amerika karena baginya pria Amerika terlihat lebih disiplin dan bisa dipercaya. Lisa kemudian memanggil putrinya yaitu Lupita atau Pita, seorang gadis kecil lincah berusia sekitar 10 tahun. Pita menyapa John dengan sopan, lalu dengan polosnya mengajaknya melihat-lihat kamarnya. Di dalam kamar, Pita bercerita bahwa John adalah pengawal kelimanya dan ia berharap John tidak akan meninggalkannya seperti para pengawal sebelumnya. John yang masih terlihat murung hanya bisa mendengarkan. You protected a lot of children before, Mr. Creasy? Why Creasy? Yeah? Big sad bear. Suatu sore, John berada di kamar Pita dan melihat peta sekolah yang ditempel di dinding. Saat mencoba fokus, seekor burung beo di kamar itu berisik, membuat kepalanya pening. John akhirnya membuka sangkar burung tersebut dan melepaskannya keluar, sesuatu yang langsung diperhatikan Pita dengan wajah heran namun penuh tawa.
Keesokan harinya saat dalam perjalanan menuju sekolah, Pita yang penuh rasa ingin tahu melontarkan banyak pertanyaan kepada John. Ia bertanya polos apakah menjadi pengawal kulit hitam di Meksiko adalah hal yang baik. John hanya menjawab pendek bahwa waktu yang akan membuktikan semuanya. Di tengah perjalanan, John menjelaskan tentang maraknya kasus penculikan, di mana dalam seminggu terakhir saja sudah ada 24 orang yang diculik. Pita terdiam mendengarkan dengan serius meski usianya masih sangat belia. Setibanya di sekolah, Pita memaksa John untuk ikut masuk bersamanya. Di dalam sekolah, Pita memperkenalkan John kepada gurunya. Guru tersebut menatap wajah John dengan penuh selidik, lalu berkomentar bahwa pria itu terlihat sangat terganggu dan penuh kesedihan akibat masa lalunya. Guru itu kemudian menyarankan agar John membaca Alkitab, bahkan sempat membacakan beberapa ayat kepadanya. Ternyata John memang sudah terbiasa membaca kitab suci itu karena ia kemudian melanjutkan membaca ayat-ayat dengan suara lirih. Hari-hari berikutnya berjalan dengan rutinitas yang sama. Saat Pita berada di kelas, John selalu menunggu di luar sekolah, kemudian menjemputnya pulang. Dalam perjalanan, Pita kembali melontarkan pertanyaan demi pertanyaan. Suatu kali ia bertanya, apakah John menyukai sekolah ketika masih kecil. John menjawab bahwa ia tidak menyukainya karena sekolahnya dulu tidak secanggih dan semenyenangkan sekolah modern seperti yang dimiliki Pita sekarang ini. Rasa kepo Pita yang tiada habisnya akhirnya membuat John kehilangan kesabaran. Ia dengan nada dingin berkata bahwa dirinya di sana hanyalah sebagai seorang pengawal, bukan sebagai teman. Jadi Pita sebaiknya berhenti bertanya terlalu jauh. Mendengar itu, hati Pita pun terluka. Sesampainya di rumah, gadis kecil itu memilih duduk di kursi belakang dengan wajah kecewa, sementara John mulai menyadari bahwa ia baru saja menyakiti perasaan anak kecil yang polos itu. Wait a minute. Malam harinya, Lisa mencoba berbicara dengan John, namun pria itu menjelaskan dengan tegas bahwa ia bukan orang yang banyak bicara dan bahwa ia bekerja hanya untuk menjaga putrinya, bukan untuk bersahabat atau akrab dengan keluarga. Malam itu juga, dihantui rasa bersalah, trauma masa lalu dan kecanduan alkohol, John tidak bisa tidur. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ia duduk dengan pistol di tangannya, menempelkan pelatu ke kepalanya, lalu menariknya namun pelurunya macet. Ia gemetar lalu menelepon Paul untuk menceritakan semua yang terjadi. Paul memintanya untuk tetap tenang dan tetap bertahan. Di luar, hujan turun dengan derasnya, di mana John berdiri sendirian dengan tubuh basah kuyup, sementara dari jendela kamarnya, Pita diam-diam melihat semuanya. Sejak saat itu, Pita mulai memahami penderitaan dan luka batin yang dialami pengawalnya. Alright? Yeah. Keesokan paginya, John kembali mengantar Pita ke sekolah. Saat sedang mengemudi, ia menyadari sebuah mobil yang terus mengikuti mereka. Dengan cepat, ia meminta Pita memberikan pensil, namun gadis kecil yang cerdas itu justru menuliskan nomor plat nomor tersebut dengan inisiatifnya sendiri. Hari itu, kebetulan adalah hari kompetisi renang Pita. John hadir di pinggir kolam untuk menyemangatinya. Pita berusaha sekuat tenaga, namun akhirnya hanya berhasil meraih posisi ketiga. Dalam perjalanan pulang, ia merasa sedih dan berkata kepada John bahwa ia tidak akan pernah bisa menang. John menenangkan dengan berkata bahwa bukan seperti itu kenyataannya. Ia menjelaskan bahwa Pita sebenarnya berenang lebih cepat daripada lawan-lawannya, hanya saja ia terlalu lambat saat melompat ke dalam air. Kata-kata itu menyulut semangat baru dalam diri Pita, dan sejak saat itu John mulai melatihnya secara serius agar dia bisa menjadi perenang yang lebih percaya diri. Perlahan hubungan mereka berubah. Ikatan di antara seorang mantan tentara yang hancur dan seorang gadis kecil polos mulai tumbuh semakin erat. Sementara itu, Samuel dan Lisa pergi ke kota lain untuk urusan pekerjaan, meninggalkan Pita bersama John yang kini bukan hanya menjadi pengawal, melainkan juga pelatih, sahabat, dan sosok ayah yang selalu ada di sisinya. 5,000. You were smiling. No. You were. Hari demi hari terus berlalu dan tibalah waktu kompetisi renang berikutnya. Kini hubungan John dan Pita sudah semakin dekat, di mana John memperlakukannya seolah-olah ia adalah putrinya sendiri.
Ketika lomba dimulai, Pita melompat ke dalam air dengan penuh keyakinan, mengingat semua arahan John tentang waktu yang tepat untuk start. Hasilnya luar biasa, ia berhasil memenangkan kompetisi itu, membuat dirinya meloncat kegirangan, sementara John menatap dengan senyum bangga yang jarang sekali muncul di wajahnya. Kemenangan itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka, karena Pita kini benar-benar percaya diri, dan John menemukan arti baru dalam hidupnya. Setelah kompetisi, rutinitas Pita kembali dimulai, termasuk kelas pianonya. ¿Cuánto tiempo? Una hora. No, gracias. John mengantarnya dengan sabar, namun ketika ia keluar dari gedung setelah menurunkan Pita, ia tiba-tiba mengenali sebuah mobil yang sudah pernah ia lihat sebelumnya, mobil yang sempat mengikuti mereka. Kali ini mobil itu berisi dua pria berseragam yang mengaku sebagai petugas polisi federal, namun bukannya memberi rasa aman, kehadiran mereka justru sangat mengganggu. Mobil itu memblokir jalan dengan cara yang tidak wajar, membuat John sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Ia segera menyadari bahwa para pria itu bukanlah pelindung, melainkan bagian dari rencana penculikan. John dengan cepat berpikir, ia tahu Pita akan menjadi sasaran ketika keluar dari kelas pianonya. Maka dengan wajah serius, ia berbisik kepada dirinya sendiri bahwa hanya ada satu cara untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Saat Pita keluar, John berteriak agar ia segera berlari tanpa menoleh. John melawan dengan gigih, menembak jatuh 4 penyerang, termasuk 2 pria yang mengaku sebagai polisi federal, namun tubuhnya sendiri dipenuhi peluru. Ia jatuh tersungkur dengan darah membasahi bajunya. Pita yang berusaha lari akhirnya ditangkap, dan teriakan ketakutannya menggema di udara sebelum ia dibawa kabur oleh para penculik. Beberapa hari kemudian, setelah berjuang antara hidup dan mati, John pulih dari luka-lukanya. Namun bukannya dianggap sebagai korban, ia justru dijadikan tersangka oleh pihak berwenang. Media memberitakan bahwa ia terlibat dalam baku tembak yang menewaskan polisi, membuat citranya semakin buruk. Namun seorang reporter wanita bernama Mariana Guerrero mulai meragukan laporan itu. Ia dengan lantang menyebutkan bahwa para polisi yang disebutkan ternyata tidak sedang bertugas resmi pada hari kejadian, dan lebih jauh lagi, mereka pernah terlibat dalam kasus korupsi. Sementara itu, agen API bernama Miguel Manzano memutuskan untuk menyelamatkan John dari incaran polisi korup. Ia memindahkan John secara diam-diam ke sebuah klinik hewan yang dijadikan tempat persembunyian. Tak lama setelah itu, sebuah panggilan telepon datang dari sosok misterius yang dikenal dengan nama The Boys, yaitu pemimpin kelompok penculik paling berbahaya di kawasan itu. The Boys menuntut uang tebusan sebesar $10 juta untuk mengembalikan Pita. Samuel Ramos yang panik menyetujui permintaan itu dengan cepat. Untuk melaksanakan transaksi, ia meminta bantuan Letnan Polisi Victor Fuentes, seseorang yang seolah-olah bisa dipercaya. Namun pada hari penyerahan uang, sesuatu yang jauh lebih buruk terjadi. Para penculik disergap oleh pihak lain, di mana terjadilah baku tembak yang berakhir tragis. Keponakan The Boys terbunuh dan uang tebusan tidak sampai ke tangan mereka. Marah besar, The Boys menuduh keluarga Ramos telah mengkhianatinya. Ia menghubungi keluarga itu kembali, dan dengan suara dingin ia berkata bahwa sebagai balasan, Pita akan hilang dari mereka untuk selamanya. She's dead. It's a mess. Somebody hijacked. Kabar ini membuat Lisa hancur, sementara Mariana mendatangi John dan memperingatkan bahwa kelompok penculikan itu bukan sekedar penjahat biasa. Mereka adalah bagian dari organisasi rahasia bernama La Hermandad, sebuah persaudaraan gelap yang terdiri dari pejabat korup, polisi bayaran, dan gembong kriminal. Mendengar itu, John dengan tatapan penuh api berjanji kepada Lisa bahwa ia sendiri yang akan memburu, menyiksa, dan membunuh setiap orang yang bertanggung jawab atas penderitaan Pita. I'm gonna kill him.
Ia pergi ke kamar Pita, membuka buku harian kecil yang disimpan sang gadis. Dalam halaman-halaman itu, ia menemukan kata-kata polos penuh cinta, di mana Pita menulis betapa ia sangat menyayangi John. Air mata jatuh di panon John untuk pertama kalinya, di mana ia merasa dicintai dengan tulus. Ia juga menemukan catatan kecil Pita yang berisi nomor plat mobil yang mereka lihat sebelumnya, sesuatu yang kini menjadi petunjuk penting. John lalu menghubungi Mariana, memintanya mengorek semua detail tentang mobil itu. Dengan bantuan Paul, John memperoleh senjata, granat, dan peralatan lain. Perburuan berdarah pun kemudian dimulai. Ia menginterogasi seseorang penjaga pintu gerbang, memotong jari pria itu tanpa ampun agar mau bicara, lalu menghabisinya setelah mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Kini, John telah kembali ke masa lalunya sebagai pembunuh. You know who I am? No sé. Jejak yang ditemukan itu membawanya ke sebuah klub malam. Di sana ia menghadapi para penculik. Ia menghabisi salah satu perantara yang dikenal dengan julukan Jersey Boy serta seorang penjahat lain sebelum menemukan seorang gadis lain yang juga diculik. Ia juga mendapatkan sebuah kartu ATM dengan catatan transaksi yang mencurigakan. John segera menghubungi Mariana, memintanya datang ke klub tersebut. Ia menyerahkan gadis kecil yang ia temukan bersamanya, sekaligus memperingatkan bahwa Letnan Puentes, polisi yang membantu Samuel, ternyata juga bagian dari kelompok lahir Mandan. Is he learning that? Chrissy, he's better protected than the president of Mexico. Manzano kemudian mewawancarai Powell yang menggambarkan John dengan kalimat sederhana namun tajam bahwa John Kreasi adalah seorang seniman kematian. Menurut Powell, kini ketika John telah memutuskan untuk membalas dendam, maka tidak ada seorang pun yang selamat jika terlibat. Mariana yang awalnya hanyalah seorang reporter, akhirnya berhasil meyakinkan Manzano untuk diam-diam membantu John dalam perang pribadinya. Malam itu, John melancarkan serangan berani. Ia menghadapi iring-iringan mobil Puentes menggunakan granat berpeluncur roket, lalu menculik sang letnan. C4, highly explosive. Don't move. Ia menanam bom di tubuh Puentes, tepat di bagian belakang, dan dengan dingin memberitahukan bahwa bom itu bisa meledak kapan saja. Puentes yang ketakutan akhirnya mengaku bahwa ia sendiri yang memerintahkan anak buahnya untuk menyergap penyerahan uang tebusan. Namun ia juga menjelaskan bahwa sebagian besar uang tebusan itu sudah digelapkan oleh Jordan Kalpus, yaitu pengacara keluarga Ramos. John akhirnya membantai Puentes dengan kejam, lalu bergerak ke rumah Jordan Kalpus. Last wish, please. Di sana, John menemukan mayat Kalpus sudah tak bernyawa, di mana kepalanya terpenggal, dan di dekatnya terdapat faksimili berisikan dokumen rekening bank. Bukti itu mengarah langsung kepada Samuel Ramos. John kembali menemui Samuel untuk mengkonfrontasinya, lalu menelepon Lisa agar ikut mendengar pengakuan suaminya. Dengan wajah pucat, Samuel akhirnya membuka semua kebusukan. Ia mengatakan bahwa Kalpus menyarankan agar mereka memasukkan penculikan Pita supaya mereka bisa mengklaim asuransi dan membayar hutang besar yang diwarisi dari ayahnya. Samuel bersumpah bahwa ia dijanjikan Pita tidak akan terluka, namun kenyataannya sangatlah berbeda. Ia menyalahkan Kalpus atas kekacauan itu dan mengaku telah membunuh pengacaranya sendiri. Lisa yang mendengar dari seberang hancur seketika. Ia tidak menyangka bahwa suaminya sendiri tega menyeret anak mereka ke dalam bahaya demi uang. I agree to the kidnapping. Dengan penuh amarah, Lisa berkata kepada John bahwa jika ia tidak menghabisi Samuel, maka ia sendiri yang akan melakukannya. John kemudian meninggalkan Samuel sendirian, meletakkan pistol di depannya dengan satu peluru yang sudah disiapkan. Dengan penuh penyesalan, Samuel akhirnya mengangkat pistol itu dan menembakkan peluru ke kepalanya, mengakhiri hidupnya seketika.
Sementara itu, Mariana dan Manjano terus bergerak. Mereka melacak pengguna kartu ATM yang terkait dengan jaringan The Boys. Penyelidikan itu membawa mereka ke istri The Boys sendiri, dan dari situ mereka berhasil menemukan alamat rumah sang gembong. Manjano menyusup ke rumah tersebut dan mendapatkan foto The Boys yang kemudian dipublikasikan oleh Mariana meski mendapat ancaman keras dari persaudaraan lahir Mandan. Dengan berani, Mariana juga memberikan alamat itu kepada John. John pun bergerak cepat, di mana ia menculik istri The Boys dan juga saudara laki-lakinya yang bernama Aurelio. Namun dalam proses itu, ia tertembak di bagian dada. Meski terluka parah, ia tetap bertahan. Dari Aurelio, John akhirnya mengetahui identitas asli The Boys, yaitu seorang pria bernama Daniel Sanchez. John lalu menelpon Daniel dan mengancam akan menghabisi keluarganya sendiri. How much do you want? I want you! Namun, Sanchez dengan licik mengungkapkan sebuah kebenaran mengejutkan. She's alive. Pita ternyata masih hidup dan ia menawarkan pertukaran di mana nyawa Pita ditukar dengan nyawa saudaranya Aurelio. Tanpa ragu, John menerima tawaran itu. Dengan tubuh penuh luka, John menghubungi Lisa agar ikut bersamanya dalam pertemuan. Pertukaran dilakukan di sebuah jalan layang yang sangat sepi. Di sana, John akhirnya bertemu kembali dengan Pita. Gadis kecil itu berlari ke arahnya sambil menangis dan John memeluknya erat-erat, mengatakan dalam hati bahwa ia sangat menyayanginya. Dengan penuh kasih, John kemudian menyerahkan Pita kepada Lisa, memastikan bahwa gadis kecil itu benar-benar kembali ke pelukan ibunya. Setelah itu, John dan Aurelio ditangkap oleh anak buah Sanchez. John yang sudah terlalu lemah tidak melawan. Dalam perjalanan, tubuhnya yang penuh luka tak lagi mampu bertahan. Ia menghembuskan napas terakhir dengan rasa puas karena telah memenuhi janjinya untuk menyelamatkan Pita, satu-satunya hal baik yang pernah ia lakukan sepanjang hidupnya. Beberapa waktu kemudian, Manzano melacak keberadaan Daniel Sanchez. Saat proses penangkapan berlangsung, pria itu mencoba untuk melawan. Namun, Manjano menembaknya mati di tempat, mengakhiri teror The Boys untuk selamanya. Tamat. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa cinta dan pengorbanan yang tulus mampu menebus luka masa lalu, bahkan dari seorang pria yang merasa hidupnya sudah hancur. John Creasy menunjukkan bahwa meski penuh dosa dan kesalahan, seseorang masih bisa menemukan arti hidup dengan melindungi orang lain, karena keberanian dan kasih sayang jauh lebih abadi daripada kekuasaan atau uang. Terima kasih teman-teman telah menonton sampai akhir. Semoga kita semua sehat selalu dan sampai jumpa di episode esok harinya. Bye.